Halo semuanya, selamat datang di segmen rangkuman dan kali ini kita akan membahas rangkuman mata pelajaran IPA kelas 7 bab 5 bagian yang kedua tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi. Klasifikasi artinya pengelompokan makhluk hidup yang dilakukan secara sistematis dan bertahap. Tujuan klasifikasi adalah untuk menyederhanakan objek makhluk hidup yang beraneka ragam sehingga lebih mudah untuk mempelajarinya. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi, sedangkan bapak klasifikasi yaitu Carolus Linnaeus. Kunci klasifikasi. Kunci klasifikasi artinya model yang dibuat untuk memudahkan klasifikasi. Kunci klasifikasi harus jelas, sederhana, dan mudah digunakan. Ilmuwan menggunakan kunci klasifikasi karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, lebih mudah digunakan daripada mendeskripsikan secara detail dari setiap kelompok. Kemudian, bisa menunjukkan sekilas apa yang membedakan karakteristik yang dimiliki oleh setiap kelompok, memudahkan untuk mengidentifikasi objek yang belum pernah terlihat sebelumnya, dan selalu memberikan hasil yang konsisten siapapun yang menggunakannya. Ada beberapa jenis kunci klasifikasi, diantaranya kunci percabangan, kunci dikotomi, kunci tabel, dan kunci melingkar. Kita bahas tentang kunci dikotomi. Kunci dikotomi adalah kunci determinasi yang terdiri atas dua keterangan yang berlawanan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu jenis atau kelompok makhluk hidup. Kunci dikotomi memiliki dua pilihan di setiap cabangnya. Kunci ini dimulai dari atas dengan kelompok yang lebih besar dan perlahan-lahan dibagi menjadi kelompok yang lebih kecil dan lebih kecil lagi sampai tidak ada lagi pilihan yang memungkinkan. Kemudian kita bahas kunci determinasi format tabel. Kunci determinasi format tabel, kunci klasifikasi makhluk hidup yang dibuat berdasarkan bentuk tabel. Kunci determinasi ini dapat dikotomi, membuat dua pilihan, ataupun terdiri atas banyak pilihan. Disebut juga kunci lanjut ke. Di sini kita bisa lihat di gambar perbedaan antara kunci dikotomi dan juga kunci determinasi format tabel. Kita lihat yang kunci dikotomi, misalkan ketika penggolongan tentang vertebrata, maka di situ dikatakan apakah berambut. Jika iya, maka dia digolongkan dalam mamalia. Jika tidak, maka pertanyaan berikutnya adalah apakah berbulu? Jika jawabannya ya, maka digolongkan ke dalam aves. Sedangkan jika tidak, maka ditanyakan lagi apakah kulitnya kering? Jika ya, maka dia digolongkan dalam reptilia. Sedangkan jika tidak, maka pertanyaannya adalah apakah bersisik? Jika iya, maka digolongkan ke dalam Pisces, dan apabila tidak, digolongkan ke dalam amfibi. Nah, sedangkan kunci determinasi format tabel, di situ bisa dilihat, misalkan yang pertama, A, 1A tidak memiliki tulang belakang, 1B memiliki tulang belakang. Maka untuk 1A jawabannya adalah invertebrata, kemudian yang B jawabannya adalah vertebrata. Nah, ini lanjut ke nomor yang kedua. Nanti 2A pilihannya apakah memiliki rambut, tidak memiliki rambut. Jika memiliki rambut, maka digolongkan ke dalam kelas mamalia. Sedangkan jika tidak memiliki rambut, lanjut ke nomor ketiga. Dan seterusnya. Kemudian kita akan bahas tentang urutan takson makhluk hidup. Takson artinya hasil dari klasifikasi makhluk hidup berupa kelompok-kelompok makhluk hidup yang memiliki banyak persamaan. Urutan tingkatan takson mulai dari yang tertinggi ke tingkat yang terendah adalah yang pertama kingdom atau kerajaan atau regnum, dunia. Yang kedua phylum atau divisio, divisi. Yang ketiga klasis atau kelas. Yang keempat ordo atau bangsa. Yang kelima familia atau family atau juga suku. Yang keenam genus atau marga. Yang ketujuh spesies atau jenis. Kita bisa lihat di tabel mulai dari yang tertinggi ke yang terendah, kingdom, phylum atau divisi, kelas, ordo,
famili, genus, spesies, dan varietas. Semakin tinggi tingkatan takson, maka semakin banyak anggota takson. Tetapi, semakin sedikit persamaan antar anggota takson tersebut. Kita bahas urutan takson yang pertama, kingdom. Organisme di dunia dikelompokkan menjadi beberapa kingdom atau kerajaan. Yang pertama adalah kingdom Monera, merupakan organisme tanpa membran inti sel. Yang kedua, kingdom Protista, organisme yang memiliki jaringan sederhana. Yang ketiga, kingdom Fungi atau jamur. Yang keempat, kingdom Plantae atau tumbuhan. Yang kelima, kingdom Animalia atau hewan. Kemudian takson berikutnya adalah filum atau divisi. Filum adalah bagi hewan, sedangkan divisi bagi tumbuhan merupakan tingkatan takson di bawah kingdom. Khusus untuk divisi tumbuhan, nama divisi selalu menggunakan akhiran pita. Contohnya, Bryophyta, lumut, Pteridophyta, paku, dan Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Takson selanjutnya adalah kelas. Nama kelas pada tumbuhan diberi akhiran opsida. Contohnya, Magnoliopsida, tumbuhan dikotil, dan Liliopsida, monokotil. Kemudian ordo. Nama ordo pada tumbuhan biasanya menggunakan akhiran ales. Contohnya, Magnoliopsida dikotil memiliki ordo Solanales, Cucurbitales, dan Malvales. Familia. Nama akhiran takson familia pada tumbuhan menggunakan akhiran aceae. Contohnya, Cucurbitaceae, Asteraceae, dan Poaceae. Sedangkan pada hewan, takson familia memiliki akhiran idae. Contohnya, Felidae, Canidae, dan Homonidae. Takson berikutnya adalah genus. Penulisan nama genus, huruf pertama ditulis kapital dan dicetak miring atau di garis bawah. Contohnya, jagung, nama genusnya adalah Zea. Huruf pertama ditulis kapital, kemudian dicetak miring ataupun diberi garis bawah. Berikutnya adalah spesies. Spesies merupakan urutan takson yang paling rendah dan memiliki paling banyak persamaan. Ada tata cara penulisan spesies. Tata nama penulisan spesies menggunakan aturan binomial nomenklatur. Penulisan nama spesies terdiri atas dua kata, Latin. Kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan nama spesifiknya, dicetak miring atau di garis bawah terpisah. Contohnya, penulisan yang benar untuk bunga mawar adalah Rosa sinensis. Huruf pertama, kata pertama menunjukkan genus, ditulis dengan huruf besar dan dicetak miring atau di garis bawah. Kemudian kata kedua, sinensis, menunjukkan nama spesifiknya, dicetak miring ataupun diberi garis bawah terpisah dari nama genusnya. Dengan huruf pertama tidak kapital. Pada organisme satu spesies terkadang masih ditemukan adanya perbedaan ciri yang sangat jelas, sangat khusus atau bervariasi sehingga disebut sebagai varietas. Penulisan varietas caranya adalah dicetak miring atau garis bawah terpisah. Misalnya, Zea mais var tunicata. Var ini menunjukkan varietasnya. Atau Zea mais var tunicata dan ditulis dengan garis bawah. Jika pada bidang pertanian, varietas disebut dengan kultivar dan penulisannya cukup diberi tanda petik. Misalnya, Zea mais, tanda petik, tunicata. Demikianlah rangkuman materi untuk mata pelajaran IPA kelas 7 bagian yang kedua tentang klasifikasi makhluk hidup. Untuk bagian yang lain bisa dilihat daftarnya di playlist ataupun linknya di deskripsi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.